Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat awal pekan, hari Senin di akhir bulan dan di akhir tahun. Ini tuh kayaknya 2 atau 3 hari terakhir gitu di Desember 2024. Dan nantinya kita akan berganti di tahun baru ya. Mudah-mudahan nanti semuanya dilancarkan, amin. Oh ya teman-teman, ini hari Senin meskipun akhir bulan tapi suami aku berangkat kerja. Jadi seperti biasa, pagi harinya aku mau siapin bekal. Dan ini aku mau coba pakai wajan yang baru ya. Sebenarnya sih untuk wajan yang jenis ini aku sering beli gitu dulu beberapa kali. Aku tuh sukanya yang ukuran kecil gini karena memang kan anggota keluargaku di rumah baru 2 orang, jadi kayak pas aja gitu. Nah ini tuh sebelumnya udah aku cuci dan udah aku keringin, tapi tuh ada sisa-sisa stiker ya. Ini supaya ngetes juga sih, supaya nggak lengket. Kemarin tuh ada bunda siapa gitu yang komen kalau pengen nggak lengket tuh wajannya dibedain aja antara wajan yang buat goreng-goreng sama buat yang nyayur atau numis-numis. Jadi iya nih bun, ceritanya aku beli wajan lagi nih ya. Ini nantinya khusus kayak buat goreng-goreng. Terus wajan yang agak tipis itu yang susah dibersihin cemong-cemongnya nanti buat kayak numis-numis. Ukurannya sama sih, cuma beda bahan aja. Nah tapi memang ini wajan enak kan ya dipakai yang tebel. Cuman kadang-kadang tuh kalau udah lama dipakai biasanya kayak ada bocor, tapi tuh bocornya yang bukan bocor besar gitu ya, kayak merembes gitu sih, minyak-minyaknya jatuh ke bawah. Aku ada 2 kali pakai gitu, tapi memang nyaman sih ya. Sesuai lah dengan harganya yang murah meriah. Nah tadi itu untuk lauknya aku goreng nugget aja ya, untuk suami aja karena aku kayaknya agak bosen sama nugget. Terus ini untuk sayurannya aku numis kangkung dan pakai wajan yang agak cemong gitu yang tipis. Kemarin ada yang kasih saran juga untuk bersihin cemong-cemongnya ini pakai abu gosok. Tapi kayaknya untuk zaman sekarang rada susah ya untuk cari abu gosok. Tapi mungkin kayak kalau di tempat eyang aku yang ada tungkunya sih masih ada kali ya. Tapi aku kemarin pas mudik lupa minta. Jadi ya udah besok lagi kalau pas mudik lagi. Nah ini tuh kali ini aku tumis kangkung yang kemarin aku beli, katanya kangkung hidroponik apa ya? Kangkung organik ding, kok kangkung hidroponik. Kangkung organik terus 7.000 ya jadinya segini. Sangat gak worth it untuk keuangan aku yang rumah tangga dengan penghasilan minim. Rasa-rasanya besok-besok mau belanjanya yang sayur biasa aja deh, yang murah meriah. Ada yang komen juga katanya kok lebih murah di Mang Sayur Mbak Dama. Iya, aku juga ngerasa belanjaanku kemarin agak mahal gitu ya. Kayak biasanya tuh kalau di Mang Sayur 60.000, 50.000 aja tuh udah dapat banyak. Tapi ya udahlah ya, semuanya juga udah berlalu. Kemarin tuh nggak belanja di Mang Sayur karena pas suami aku libur juga, jadi bisa nganter terus kesiangan juga. Nah ini si kangkungnya itu aku bumbuin pakai garam, gula, kaldu jamur sama sedikit saus tiram. Jadinya tuh sedikit banget sih, 7.000. Biasanya kangkung kalau yang biasa aja tuh yang 4.000 udah segede gaban. Oke, ini biasanya sih hanya untuk sarapan terus ngebekal suami aja sih, jadi segini cukup, nanti siang atau sorenya masak lagi. Nah aku siapin juga, ini ada nasinya udah matang alhamdulillah. Kemarin tuh suami aku libur Sabtu Minggu ya, udah 2 minggu ini tuh dia ambil waktu liburnya Sabtu Minggu, jadi kayak cari supir pengganti. Karena katanya capek banget, tapi memang aku tetap dikasih uang ekstra sih meskipun dia libur di hari Sabtu, kecuali hari Minggu ya, memang itu mah hari libur dia. Tapi mungkin untuk kedepannya katanya ya Sabtu berangkat lagi. Ini aku udah selesai masaknya, tinggal aku bukan plating sih, ini aku masukin dalam tempat bekal ya. Buat suami kerja sih, ini biasanya dimakan jam 9 atau jam 10 pagi, jadi nanti makan siangnya tetap ada jatah dari tempat kerjanya. Dan bekalnya kayak gini aja. Lanjut, setelah persiapan bikin bekal, masak untuk sarapan, di sini suami aku udah berangkat kerja dan aku mau simpan gelas-gelas yang buat acara gitu ya, di dalam food container itu, ini namanya apa sih? Container box gitu ya.
Ini yang aku beli waktu itu sama peniris piring di toko perabotan teman-teman. Jadi tuh fungsinya supaya gelas-gelasnya itu nggak kotor. Ini tuh gelas yang nggak aku pakai setiap hari, tapi adalah gelas-gelas untuk acara kayak kumpulan bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya di komplek perumahan aku. Nah, dan gelas-gelas ini tuh nggak aku beli teman-teman, tapi hadiah dari kayak beli teh, terus juga kayak beli santan sasa kalau nggak salah dia kan dapat gelas belimbing kayak per 3 santan. Terus seringnya sih teh ya, teh dandang supaya tuh kayak lebih menghemat aja. Tapi memang ini karena berhubung gak dipakai setiap hari ya, jadinya tuh aku simpennya pengennya dalam wadah tertutup seperti ini, supaya ini kan udah bersih nih gelasnya. Setelah penggunaan udah aku cuci, udah aku tirisin, jadi nanti gelasnya itu tetap bersih pas mau dipakai acara lagi. Jadi nggak kena debu, nggak kena kecoa gitulah ya. Waktu itu ada yang nanya, dari siapa ya, aku lupa. Katanya tuh kalau menganut hidup minimalis terus ada acara-acara besar, misalnya entah pengajian, entah kumpulan warga gitu ya, atau mungkin arisan, itu masih boleh nggak sih punya perabotan yang agak banyak yang fungsinya memang untuk suguhan. Nah, siapa ya, bunda siapa aku lupa. Pokoknya aku jawab di sini, aku pun masih memiliki ya, karena menurut aku ini dibutuhkan meskipun tidak setiap hari. Tapi ya memang aku simpan gitu, jadi aku bedakan antara perabotan yang aku pakai setiap hari dan perabotan yang memang dipakai musiman ya, atau saat dibutuhin gitu. Jadi seperti ini supaya juga nggak rusak atau nggak pecah gitu ya. Ini juga gelas-gelasnya kayaknya satu ukuran deh, gelas belimbing. Dan dalam kontainer box tadi tuh muat 20 gelas, jadi lumayan. Mungkin nanti kalau ada rezekinya pengen beli satu lagi, karena masih ada gelas yang belum masuk gitu ke sana. Oke, ini tuh lanjut aku buat beresin cucian perabotan dan piring aku ya teman-teman. Biasa ya kalau pagi hari meskipun malamnya kita udah beresin cucian piring, tapi pagi harinya pasti kan dibuat aktivitas masak, terus sarapan pagi. Jadinya tetap ada perabotan yang kotor. Jadi sekaligus mau aku bersihin biar lega gitu ya, di dapur aku nggak banyak numpuk pekerjaan. Dan nanti tuh pas aku lagi cuci perabotan dan cuci piring ini, tiba-tiba tuh sink wastafel aku mampet. Terus aku cek gitu ya, sebenarnya bukan mampet di wastafelnya sih, bukan di paralon sink wastafelnya, tapi tuh di area antara perbatasan sink wastafel dengan pembuangan mesin cuci gitu. Jadi aku tadi tuh sempat kaget, tiba-tiba tuh air ini cucian piringnya keluar dari bawah gitu kan, karena paralon di bawah sink wastafel aku itu nggak dilem ya, kayak pakai paralon besar gitu, cuma kayak dikeni. Jadi tuh bisa buat kalau ada sumbat-sumbat gitu, ada mampet tuh bisa dibongkar dari situ, terus bisa dibersihin, bisa dikasih cairan pembersih, atau di apa tuh namanya, pakai kayak bambu gitu ya. Bambu kan bisa melengkung gitu supaya bisa di apa ya, sumbatannya itu bisa ditekan gitu ya. Jadi nanti bisa diguyur gitu keluar ke sana ke depan. Karena problem di perumahan aku ya teman-teman, khususnya untuk rumah aku yang memang di tengah-tengah, bukan di pinggir, itu kan memang saluran pembuangan air itu satu titik ya, satu lokasi. Jadi dari talang dakcor, meskipun atapnya itu didak terus dicor, itu nanti tuh talangnya masuknya lewat saluran sini nih ke area wastafel, ke area mesin cuci, kamar mandi, baru deh bablas ke depan. Jadi tuh nggak ada saluran lainnya gitu. Jadi kalau ada sumbat mampet ya udah pasti udah satu jalur itu. Jadinya memang apa ya, minusnya gitu ya kalau di perumahan aku. Terus kata tukang yang pernah memperbaiki gitu, saluran paralonnya itu agak sumbang gitu. Jadi nggak miring, nggak terlalu miring ke depan, jadinya ya agak sulit ya kadang, makanya tuh sering ada problem tersumbat. Tapi dari situ aku tuh belajar ya, dulu tuh apa-apa kayak suami gitu, harus suami. Dan sekarang ini tuh aku belajar, karena kasihan ya dia kalau misal kerja terus aku WA ya salurannya tersumbat gitu ya kan. Aduh, jadi kepikiran. Jadinya tuh aku belajar pas dia kayak lagi memperbaiki gitu ya. Terus aku tuh ketemu solusi juga pas waktu ada tukang benerin saluran ini ya, paralon yang tersumbat tuh disuruh sedia bambu yang dibelah 4 atau dibelah 6. Itu kan kalau bambu bisa melengkung gitu, jadi bisa diogrok ya, apa sih bahasa Indonesianya, diogrok-ogrok gitu. Jadi bisa ogrok ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Jadi nanti bisa kotoran-kotoran yang kayak lemak, bukan lemak apa ya, minyak yang membeku itu loh teman-teman, itu loh yang biasanya jadi sumbat. Jadi kayak ujung-ujungnya tuh kayak mentega gitu loh.
Nah, ini nih udah mulai panik nih karena ngerasa ini tersumbat. Terus tadi itu ada keluar air dari sini, Masya Allah. Aku sempat mau bongkar bagian keni paralon bawah sink wastafel, tapi takutnya nggak bisa pasang lagi. Jadi aku sempat rebus air panas. Terus untungnya aku masih juga ada kayak apa sih itu ya, produk yang buat sumbat gitu loh, yang aku beli di Mr. DIY. Jadi aku pakai itu, terus aku siram pakai air dingin, pakai air panas. Terus aku ambil bambu yang buat ogrok gitu ya. Jadi aku ogroknya dari saluran mesin cuci gitu. Kan saluran mesin cuci itu kalau ke belakang itu ke wastafel, kalau ke depan ke saluran kamar mandi. Nah, tadi tuh dari sini nih keluar dari sini airnya. Nah, itu sampai kotor ya, nanti mau aku pel setelah ini. Nah, ini dia nih, tadi aku ogroknya pakai bambu tuh dari sini, bambu yang udah aku belah ya, yang suami aku belah maksudnya. Jadi selalu aku simpan tuh, aku ogrok ke depan, ke belakang gitu, terus aku siram pakai air tuh sampai yang tadinya airnya naik gitu ya, dari sini juga. Tuh sekarang udah reda, udah lancar, alhamdulillah. Sempet sih aku WA suami, tapi aku WA lagi kalau udah problemnya udah bisa diatasi. Dan ini cucian perabotan aku udah selesai ya teman-teman. Tadi aku ngebilasnya nggak aku record semua karena udah capek banget bersihin tadi yang tersumbat. Ini udah rapi, udah lega, udah tinggal nyantai. Dan aku sematkan juga kegiatan aku di hari Minggu kemarin. Jadi ini tuh aku mudik ke tempat orang tua, tapi sebelumnya aku makan siang di warung Padang favorit kita. Nah, berhubung liburnya suami Sabtu Minggu, jadi tuh warungnya juga Sabtu Minggu makan di luarnya. Tapi ini memang dia kasih uang ekstra karena aku kasih pengertian gitu kan. Aku ini budgeting, terus aku anggarin budget jajan segini, biasanya untuk anggaran makan di luar itu segini, terus seminggu sekali, terus dia tuh kayak ya udah nggak apa-apa, dikasih uang ekstra buat makan di luar lagi. Jadi alhamdulillah ya, karena memang namanya keuangan rumah tangga itu kan harus transparan ya teman-teman, biar itu uang yang kita kelola itu akan jelas gitu tracknya. Terus suami juga harus tahu, jadi dia juga paham uang segini nominalnya tuh larinya kemana aja, untuk pos budget apa aja, jadi nanti tidak ada kesalahpahaman atau misal nanti terjadi kayak anggapan yang dikiranya kita tidak amanah gitu ya. Jadi harus benar-benar, aku juga seperti itu biasanya tuh. Karena aku catat, aku kasih lihat gitu ke suami. Kadang nggak aku kasih lihat pun kan dia juga kadang suka ngelihat di YouTube itu ada budgeting aku ya. Jadinya tuh dia paham gitu seberapa uang yang harus keluar dalam satu bulannya. Nah, tadinya tuh kita mau makan di ayam bakar Doraemon yang kemarin itu loh, yang murah ya. Ada semur jengkolnya, tapi tuh tutup. Kayaknya hari Minggu tutup deh. Jadinya kita makan di warung Padang. Ini juga warung Padang enak banget. Sebenarnya tuh makan berdua gini pakai es teh tuh cuma habisnya 50.000. Tapi tuh tadi suami aku nambah kayak kerupuk jange, kerupuk kulit gitu yang disiram pakai kuah gulai. Jadinya tuh habisnya 60.000. Jadi sekerupuknya aja disiram pakai kuah gulai itu 10.000. Oke teman-teman, ini video aku tutup dengan video mukbang nasi padang. Mudah-mudahan bisa menambah selera teman-teman yang mungkin lagi nggak berselera makan. Dan kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas segala support dan doa baiknya selama ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.